Bersama kelompok 4 kali ini, kita akan ke sebuah tempat yang bernama Disflower. Pemberdayaan masyarakat berbasis Supra melalui pelatihan daur ulang sampah plastik. Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah pemberdayaan masyarakat akan mewawancarai salah satu kelompok inisiator pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jambangan, yaitu Trispoler. Yuk ikuti kami. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara dan dunia. Bahkan, Surabaya merupakan kota metropolitan di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, sudah pasti menghasilkan banyak sampah plastik per harinya. Daur ulang adalah salah satu strategi pengolahan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemisahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai dan komponen utama dalam manajemen sampah modern. Trisflower ini merupakan wujud pemberdayaan masyarakat berbasis PRA atau Participatory Rural Appraisal, di mana owner dari Trisflower juga melibatkan masyarakat dalam pelatihan maupun produksi barang siap pakai dari daur ulang sampah plastik. Selain dari mengurangi limbah sampah plastik, dengan keberadaan Trisflower ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Jambangan. Kita sebagai mahasiswa atau generasi muda bangsa sudah seharusnya dapat lebih berinovasi dalam pemberdayaan masyarakat maupun lingkungan dengan atau melalui kampanye barang daur ulang maupun sosialisasi untuk menjaga lingkungan sekitar. Pertama itu sejak kapan Bapak mulai mendirikan Trisflower ini sebagai pusat pelatihan bahan daur ulang ya Pak? Awal didirikan 2007. 2007. Kalau boleh tahu dengan tujuan apa nggak Pak Bapak mendirikan tempat pelatihan ini? Tujuannya hanya awalnya untuk peduli pada lingkungan sekitar, khususnya di wilayah Jambangan yang pada waktu itu masih sedikit kumuh dan banyak genangan air di sini. Terus akhirnya kami berusaha untuk mengatasi itu dengan cara kami mencari solusinya yang akhirnya kedepannya di tahun 2008 waktu SBY itu karya kami dibawa di Pak Presiden ya. Terus 2014 kami resmi mempunyai izin usaha. 2016 kami mempunyai penghargaan Kalpataru. Oke, ini Bapak kan mendirikan ini tuh ada tantangan atau masalah dalam pengimplementasiannya Bapak? Yang ditanyakan masalah di apanya dulu? Dalam prosesnya itu loh Bapak. Pembuatannya. Oh ya banyak. Nah, dalam pembuatannya misalnya aku ngajak siapa ini yang mau tak ajak, yang contoh siapa, namamu siapa? Alas, kamu siapa? Dianita. Dianita. Nah Dianita tak ajak nih, sudah bisa pinter bikin apa ya, misalkan bikin piring gitu ya, dari daur ulang. Suatu ketika dinikahi sama siapa kamu? Ilham. Wah, berarti lagi sama Ilham diajak beli perumahan sana di mana? Sidoarjo. Hilang guys. Nah, itu termasuk hambatan. Salah satu hambatannya seperti itu. Yang kedua, misalkan jenengan punya ibu namanya siapa? Wasni Pak. Bu Wasni. Karena jenengan habis menikah punya anak, karena jenengan kerja anaknya kok ngomong Bu Wasni. Nah Bu Wasni ini orang saya yang juga ikut bikin, terus bilang gini, Pak aku nggak iso, ini aku ngomong cucu. Repot ya. Itu salah satu hambatan yang kami tapi kami harus mengganti, cari orang terus yang untuk menggantinya seperti itu dari sisi SDM-nya di situ. Kalau dari sisi barang-barangnya memang kalau pesanan banyak dan itu harus
apa ya, bahannya dari satu sampah itu kami kesulitan awalnya di situ. Setelah kami mendapatkan berbagai banyak masukan, info, akhirnya kami juga bisa ngatasi sekarang. Dulunya bingung, misalkan contoh gini, Pak, dalam waktu 2 minggu aku minta baju 100 setel, jadi golek sampah ke baju 100 ya gak ndas ngeluh. Hah? Iya. Ya, Nek gelem tahu carane. ya. Apa meneh ngumpulno sampah kanan kiri dadi 5 lho wis untung. Ya itu seperti itu awalnya ya. Itu awal ya. Sekarang udah gak ada masalah. Mungkin sudah jelas. Ya, Iya, jelas. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan pada kita ini sebagai anak muda agar turut mau peduli dan dalam menjaga lingkungan serta memberdayakan masyarakat. Harus lingkungan atau pemberdayaannya yang utamanya? Lingkungannya. Lingkungan ya, yang untuk di lingkungan harapan kami para mahasiswa itu bisa menjadi contoh ya, contoh minimal mau dah tak contohkan menggunakan produknya untuk digunakan di tempat umum. Nah, misalkan topinya, tasnya, atau apa yang bisa dipakai, sehingga itu merupakan cara masa politik itu kampanye produk dari sampah. Karena dari sampah ini itu ternyata setelah kami dapat laporan dari dinas terkait itu yang tidak terurai dengan tanah itu bisa sampai 100 tahun itu. Nah, sedangkan tanah kita di sini tinggal berapa? Sekarang di kota aja sawah hampir nggak ada. Nah, terus tanah ini nanti nggak subur, orang-orang mau apa? Mau ngimport terus ya, malah ya apa nggak bisa. Kan tanah bisa subur karena terjaga dengan baik, sehingga itu. Nah, dari segi aktivis mahasiswa ya itu tadi, kalau bisa memberi contoh dan kadang-kadang mau mensosialisasi ke orang-orang terdekat dulu.